Oke ya. Ya, shalom Oke. Bapak Ibu, saudara sekalian. Terima kasih Pak Luther, Ibu Leni buat kesempatannya. Sama-sama Pak Dok. Khususnya sore hari ini saya diberi kesempatan untuk share dan kita ketemu lagi ya, walaupun lewat Zoom ya, secara online. Nah, malam atau sore hingga malam nanti kita akan belajar mengenai bagaimana tema yang saya akan bawakan adalah Tuhan menghendaki kita tuh sehat. Karena beberapa hari ini, beberapa saat ini khususnya kita melihat banyak orang yang kelihatannya sehat secara fisik, tapi belum tentu dia sehat juga secara yang lain ya, secara jiwa. Karena hal-hal sekelilingnya membuat orang berpikir tidak seperti yang Tuhan sudah berikan buat pada kita. Nah, kalau seringkali kita dengar, ya kita dengar bahwa bahkan ada seorang hamba Tuhan yang bilang begini, bahwa Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit ini, mengalami masalah itu, ya supaya saya bisa menjadi contoh, menguatkan jemaat, ya. Nah, dia merasakan bahwa penyakit dan rasa sakit itu merupakan salah satu disiplin atau hukuman dari Tuhan yang digunakan untuk mengajar, bahkan mendidik, membuat orang itu supaya istilahnya Tuhan minta diperhatikan oleh kondisi itu. Padahal hal itu sangat bertentangan dengan apa yang dari sifat Allah yang sesungguhnya, ya. Dan kalau kita di dalam pikiran kita atau pikir kita ini muncul jenis pertanyaan, ya, bahwa hal itu muncul jadi pertanyaan buat kita, aduh, jangan-jangan Tuhan menghajar saya, jangan-jangan Tuhan mengizinkan sakit penyakit ini buat saya, ya. Yang kita harus tahu bahwa Tuhan menghendaki kita tuh sehat. Ya, kalau timbul pertanyaan hal-hal seperti itu dalam hati kita atau orang yang kita dengar sekeliling kita harus tahu dulu, ya, bahwa firman Tuhan nggak berkata demikian. Nah, kita mulai dari Amsal 23 ayat 7a bilang begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Atau dengan terjemahan yang lain dikatakan, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah orang itu. Nah, ya. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah orang itu. Ya. Jika kita salah dalam berpikir atau berpikir salah, maka pemikiran yang salah itu akan menghasilkan kepercayaan yang salah juga. Ya. Jika kita berpikir Tuhan memberikan sakit penyakit ini, mengizinkan sakit penyakit ini, maka kita akan berpikir Allah yang suka menghukum, Allah yang pemarah, ya. Mungkin kita melakukan suatu kesalahan, kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan, tapi kita harus tahu bahwa kalau kita berpikir yang salah tentang Tuhan, ya, kita akan tidak mendapati siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, yang katanya panjang sabar, penuh kasih, ya, penyayang. Ya. Kita harus tahu bahwa Allah mempunyai sifat adalah memberi. Kita lihat di Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah di sini menunjukkan bahwa Allah tuh mengaruniakan, dia mungkin diterjemahkan yang lain bahwa dia memberikan anaknya, anak satu-satunya, anak kesayangannya, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini dikatakan bahwa kehidupan yang kekal tuh bukan kita nanti mati lalu bersama Tuhan di surga nanti. Tapi hidup yang kekal adalah di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, barang siapa mengenal Allah, ya, akan mengasihi, bahwa sebab Allah itu adalah kasih, ya. Nah, kita juga harus ingat juga bahwa di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan seperti ini. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya,
kita harus bayangkan, kita harus mengerti bahwa Tuhan selalu maunya memberi. Nah, kalau pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, dikatakan firman Tuhan di Yakobus 1:17 dikatakan bahwa itu datangnya dari atas, dari Allah. Nah, sedangkan di Yohanes 10:10 dikatakan dalam begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya begini, apa yang iblis curi? Nah, Bapak Ibu mungkin, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya, dia bandingkan sama orang lain. Aku nggak punya rumah bagus, aku nggak punya mobil, aku nggak punya ini, nggak punya barang-barang yang berharga segala macam. Tapi dia lupa, semua yang kita punya, kalau dikasih kesempatan, iblis akan curi. Salah satunya termasuk kesehatan. Ya, kita punya kesehatan, punya keluarga, punya orang tua, punya anak, punya sekeliling kita yang menurut kita mungkin karena dibandingkan dengan orang lain kita merasa itu nggak berharga, padahal itu harta yang paling mahal, paling berharga. Saya sering berkata sama orang-orang yang mengalami yang bilang seperti itu, saya nggak punya apa-apa segala macam. Kamu tahu nggak harga kulit, ya, harga kulit untuk yang orang yang mengalami alopecia atau kebotakan di kepala itu harganya jutaan loh. Harga ginjal satu puluhan ratusan juta loh. Harga jantung, wah, kalau dihitung-hitung Tuhan kasih itu semuanya kekayaan, dan itu bisa iblis curi kalau dikasih kesempatan peluang. Nah, Tuhan ingin kita hidup kekal, ya, hidup mengenal Dia dengan sehat, makmur, sejahtera. Dengan kata lain, soe life. Banyak orang Kristen yang mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menanggapi anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan itu lewat anaknya itu. Ya, dia mau kita menerimanya dari Dia, karena dia sudah menyediakan segala sesuatunya. Kita lihat di Efesus 1 ayat 3. Ya. Nah, di situ dikatakan mengenai kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga, ya, berkat spiritual atau spiritual blessing. Ya. Hal ini tidak disembunyikan buat kita orang percaya, tapi disembunyikan bagi iblis dan orang-orang yang tidak percaya. Nah, sakit penyakit kita harus tahu, sakit penyakit adalah awal dari kematian. Saya ulang ya, sakit penyakit adalah awal dari kematian. Ya, dosa, sakit penyakit itu adalah jadi pintu masuknya dari situ ya. Jadi kematian adalah hal-hal yang jahat dan itu asalnya bukan berasal dari Tuhan. Ya, sehingga Tuhan tidak memakai sebagai alat untuk masuk dalam rencananya. Nah, kita harus ngerti bahwa kalau Tuhan sudah memberikan rencana keselamatannya 2000 tahun yang lalu, kita harus tahu kesembuhan juga ada merupakan bagian dari di dalam keselamatan itu sendiri, ya. Dan dia udah berikan 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita mempercayai apa yang sudah diberikan oleh Dia atau tidak gitu. Kita harus mempercayai firman Tuhan tadi di Yohanes 3 ayat 16 bilang, barang siapa percaya. Jadi keselamatan diberikan, otomatis kesembuhan juga masuk di dalamnya, ya. Nah, lalu bagaimana kita mempercayai apa yang sudah diberikan oleh Dia, ya, oleh Yesus itu? Nah, dengan cara merenungkan firman Tuhan. Ya, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita harus merenungkan bukan cuma asal baca seperti baca koran, baca surat segala macam, tapi kita harus baca firman Tuhan sampai kita mendapatkan yang namanya pewahyuan atau revelation, ya. Nah, waktu kita dapat pewahyuan, kita dapat mempercayainya. Makanya firman Tuhan katakan di 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami percaya juga, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, ya, orang percaya dia pasti akan berkata-kata, mempercayai apa yang
apa yang didapatnya itu. Nah, yang sering kali menyulitkan adalah bahwa yang sering kali menyulitkan bahwa adalah menyadari bahwa penebusan itu yang bukan bagian yang menyelamat dari keselamatan itu sendiri, ya. Nah, kita harus tahu bahwa keselamatan yang kita terima itu juga yang menyembuhkan kita. Dalam bahasa Yunani kata menyembuhkan adalah sozo, ya, digunakan secara bergantian dalam perjanjian baru. Untuk berbicara tentang keselamatan dan penyembuhan fisik, karena keselamatan, ya, keselamatan di dalamnya juga termasuk ada kesembuhan itu. Nah, itu dengan kata lain merupakan satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Oh, ini keselamatan sendiri, kesembuhan sendiri, beda, ya, nggak begitu. Jadi dalam keselamatan, kesembuhan atau penyembuhan itu ada dalam satu paket yang Tuhan sediakan bagi kita di kayu salib. Nah, dengan kata lain bahwa Yesus tidak pernah membuat orang menjadi sakit atau mengajari mereka, ya, untuk supaya dia datang sama dia, untuk mendengarkan dia, bukan, ya. Dia tidak membuat seperti itu. Dia tidak akan membuat anak-anak Tuhan dalam belenggu sakit penyakit, tetapi di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Tuhan mendidik bukan dengan masalah, dengan sakit penyakit, tapi dengan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dengan kata lain, firman. Kita akan diajar oleh firman. Firman akan mengajar untuk kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi bukan dihajar dengan sakit penyakit, dengan persoalan. Nah, nanti kita akan bahas itu tema yang lain mengenai kenapa muncul masalah segala macam. Tapi kita khusus mengapa Tuhan mau kita tuh sehat, ya. Nah, kalau kita tahu hal itu, ya, kalau kita pengen tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan mengenai kita sehat, kita harus melihat pada pribadi Yesus itu sendiri, ya. Setiap Yesus hadir, setiap semua yang datang kepada Yesus, tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus memalingkan wajahnya, tidak pernah dia untuk apa, oh enggak, gua nanti dulu, oh enggak, ya. Dia selalu hadir di kesembuhan itu. Jadi kita juga bisa melihat kehendak Tuhan dalam kesembuhan, untuk dalam keadaan baik. Di Yakobus 5 ayat 14 firman Tuhan katakan begini, Yakobus bertanya, apakah ada yang sakit di antara kamu? Nah, pertanyaan tersebut mengungkap bahwa seharusnya di antara kita tidak ada yang sakit. Ya, kata sakit dalam bahasa Yunani artinya astheneo, yang berarti menjadi lemah, menjadi sakit, orang menjadi tidak berdaya. Ya, nah, atau bisa dikatakan dibuat menjadi lemah. Yakobus ingin menyatakan kepada kita bahwa doa yang dinaikkan dengan iman akan menyelamatkan orang sakit. Nah, Tuhan akan membangkitkan dia. Benar. Tuhan benar-benar menginginkan kita itu sehat. Ya, Bapak Ibu, kesembuhan adalah kehendak Tuhan atas semua orang. Ya, kalau Tuhan menghendaki semua orang sembuh, dengan kata Tuhan mau kita sehat. Waktu kita datang sehat, orang akan bisa bersyukur. Tuhan mau orang datang sama dia dengan pujian terima kasih. Dia akan menyembah, menyatakan Allah yang baik. Ya, nah, ungkapan bahwa bukan kehendak Tuhan, ya, ungkapan bahwa bukan kehendak Tuhan untuk menyembuhkan beberapa orang, membuat penderitaan Yesus di kayu salib itu sia-sia. Jadi, waduh, aku diizinkan segala macam. Jadi ungkapan bukan kehendak Tuhan untuk menyembuhkan. Itu menyatakan bahwa penderitaan Yesus di kayu salib adalah sia-sia. Namun firman Tuhan katakan dengan jelas pada kita bahwa pengorbanannya di kayu salib itu adalah sangat-sangat efektif. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan, ya, sudah, ya. 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan Yesus menanggung semua penyakit. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan hal yang sama seperti dia menanggung semua dosa kita. Ya, jadi kalau mengalami segala sakit segala macam kita bahas di belakang nanti. Sebenarnya itu dari mana? Ya. Jadi dikatakan sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus menanggung semua penyakit. Jadi kita tidak perlu menanggung lagi. Yesus sudah tanggung 2000 tahun yang lalu, sudah diselesaikan semuanya.
Ya. Kekuatan penyakit adalah dosa. Dan jika dosa sudah dikalahkan, penyakit tidak lagi memiliki hak legal untuk berdiam di dalam diri orang percaya. Nah, yang pasti sekarang gini, pastikan kita adalah bagian dari orang-orang yang percaya kepadanya, seperti Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa dalam apa? Tidak binasa dalam pengharapan, dalam kesehatan, dalam segala hal. Ya. Maka dari situ kita harus mengetahui sifat Allah yang sesungguhnya. Nah, di firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Ya, firman Tuhan tentang Dia. Keluaran 15:26 dikatakan, Dialah Tuhan yang menyembuhkan kita. Ya, di Keluaran 15 ayat 26. Bahkan di Mazmur 107 ayat 20 dikatakan, Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menyembuhkan kita. Ya. Bahkan di Mazmur 103 ayat 1-3, Tuhan yang mengampuni dosa kita, menyembuhkan semua penyakit kita. Jadi karena dosa sudah dikalahkan, sakit penyakit sekali lagi tidak mempunyai tempat yang legal, mempunyai hak legal atas diri kita, orang percaya. Ya. Di Yesaya 53:4-5 ini lebih jelas lagi. Tuhan yang menanggung penyakit kita di kayu salib. Ya. Tuhan yang menanggung, Tuhan yang menyembuhkan semua yang datang kepadanya. Kita lihat di Matius 8 ayat 16. Ya. Dan kita lihat juga di Kisah Para Rasul, ya. Tadi perjanjian lama, karena perjanjian baru, Tuhan yang pergi melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang tertindas oleh iblis. Jadi sakit penyakit itu seperti belenggu yang menindas orang-orang percaya. Nah, Tuhan merancangkan agar gerejanya melawan penyakit serta memerintah kepada kita untuk pergi menyembuhkan orang sakit. Itu di Matius 10 ayat 8. Tuhan yang merancangkan supaya gerejanya melawan penyakit serta memerintahkan kepada kita untuk pergi menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kalau di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan Tuhan memberitahu kita bahwa pekerjaan yang lebih besar akan kita lakukan. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, kita akan mampu melakukan 2 kali lebih besar. Dengan kata lain bahwa mempercayai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, memberikan otoritas yang besar buat kita untuk mampu mengalahkan itu. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Nah, kebersamaan kita dengan Tuhan mempercayakan kita punya otoritas yang luar biasa. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam firman-Nya. Kita lihat tanda-tanda berikutnya di mana di Markus 16:20 bahwa Tuhan menemukan firman-Nya melalui tanda-tanda yang diberikan pada kita orang percaya. Ya. Dan banyak hal lain yang Tuhan mau katakan sama kita, bahwa prinsipnya bahwa ditanyakan apakah ada di antara kita yang sakit, seperti pertanyaan Yakobus tadi. Dengan kata lain, kita harus di sekitar kita itu seharusnya tidak ada orang-orang yang sakit. Nah, kenapa demikian? Karena kita bagi orang percaya di Kolose 1 ayat 11 dikatakan begini. Mungkin bisa dibuka layarnya Bapak Ibu lihat. Kolose 1:13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Nah, kita sudah dipindahkan nih dari kerajaan kegelapan, kerajaan yang dibelenggu, yang ditindas oleh iblis tadi, sekarang dipindahkan kepada kerajaan Anak yang kekasih, yang penuh kelimpahan, yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Bapa Tuhan kita. Nah, pertanyaannya begini, kita hidup di kerajaan yang mana? Kerajaan kegelapan apa kerajaan terang? Ya. Nah, 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan gini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya dan mulia dan ajaib. Waduh, jadi waktu kita mengerti hal ini bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup yang saleh. Jadi segala sesuatu di dalamnya itu bahwa kita tuh diposisikan dalam hidup dalam segala anugerah Tuhan, termasuk hidup yang sehat, hidup yang di luar sakit penyakit itu. Nah,
kita harus tahu bahwa jadi segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesehatan di dalam kerajaan Allah, terdapat segala hal yang kita perlukan, ya. Dan semua yang kita butuhkan ada dalam kerajaan. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu atau janganlah kita mau hidup dengan pikiran yang belum diperbaharui. Janganlah kita hidup lagi dari daging kita atau hormon kita seperti yang dunia inginkan. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan berubahlah dengan pembauran akal budimu supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Nah, di situ kita kehendak Allah menghendaki kita sehat, menghendak Allah menghendaki kita hidup dalam segala kelimpahan, ya, supaya bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Waduh, kalau kita bisa tahu pola pikir kita diubahkan, maka kita waktu mengalami itu kita udah ini bukan dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Nah, dan waktu kita menyadari hal itu, kita bukan tanpa alasan atau tanpa asal bicara, enggak, karena kita tahu kita ada di posisi mana. Kita bilangan orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Nah, setiap orang yang percaya, kita telah dipindahkan dalam kerajaannya. Nah, di dalam kerajaan itu ada apa? Ada kehidupan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada kuasa. Nah, itu Yesus telah memberikan janji-janji itu kepada kita. Sehingga dikatakan kita dapat menerima semua itu. Nah, asik ya sini ya. Jadi kesembuhan, ya, kesembuhan kita ada di dalam kerajaan. Sekali lagi, jadi pastikan kita berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu, bersama dengan kita. Nah, sekali lagi, penyakit bukanlah bagian dari rencana Allah dalam penciptaan. Dari mana kita tahu bahwa penyakit itu bukanlah bagian dari rencana Allah dalam ciptaan? Mari kita buka Kejadian 1 ayat 31. Ya. Di situ dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Semua yang diciptakan sungguh amat baik, dengan kata lain bahwa tidak ada penyakit saat penciptaan. Ya. Dari saat itu Tuhan katakan sungguh amat baik. Jadi tidak ada sakit penyakit. Nah, bahkan Tuhan Yesus juga menentang sakit penyakit. Coba kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya. Kisah Rasul 10. Nah, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa dia, dan berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, kesembuhan seharusnya mengikuti orang percaya. Merupakan satu paket lengkap yang disediakan setelah kita lahir baru. Makanya betapa pentingnya kita tuh pastikan lahir baru, karena yang orang bilang aku udah lahir baru, yang tahu cuma kita sama Allah sendiri. Harus dipastikan kita sudah lahir baru. Nah, jadi dikatakan lagi, jadi sudah sangat tersedia, cukup tersedia, dan sudah disediakan bagi semua orang yang telah lahir baru, orang percaya. Dan tadi dikatakan bahwa Yesus selalu merespon untuk melakukan segala sesuatu dengan iman, yang kita merespon kita dengan iman, ya. Dan kita untuk pada setiap tahapan tingkatan iman kita. Nah, Markus 2 ayat 1 sampai 12 di situ dikatakan bahwa Yesus melihat iman mereka. Jadi Tuhan Yesus melihat tahapan iman mereka. Ya, nggak usah dilihat, itu kepanjangan nanti. Saya masih banyak yang mau disampaikan ini. Jadi kita harus tahu, sekali lagi katakan bahwa Allah tidak menggunakan penyakit, ya,
sama seperti dia tidak menggunakan dosa untuk menyempurnakan kita. Saya ulang, kita harus tahu atau kita harus mengerti dengan sangat bahwa Allah tidak menggunakan penyakit sama seperti dia tidak menggunakan dosa untuk menyempurnakan kita. Kita nggak perlu disempurnakan dengan penyakit atau dengan dosa supaya kita sempurna. Enggak. Dengan penebusan Yesus di kayu salib, kita sudah disempurnakan. Sama seperti HP yang udah nggak ada baterainya, dicas kembali ke sumbernya. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kenapa hal itu kita harus tahu bahwa buat orang percaya, Yesus bilang begini, karena penyakit adalah musuh. Musuh harus dikalahkan. Di Keluaran 15 ayat 23 sampai 26, Ulangan 28 ayat 19 bahwa ada kutuk di situ, ya. Musuh yang harus dikalahkan. Tadi saya ulang lagi Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduklah pada lawan, musuh harus dilawan. Jangan dibiarkan begitu saja. Nah, kita disempurnakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Saya ulang lagi tadi bahwa pekerjaan baik apa? Pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau seandainya penyakit itu kehendak Allah atau yang dimaksudkan untuk menyempurnakan kita, kalau bilang, iya gue supaya lebih gue sejak sakit mengalami penyakit ini, wah gue lebih dekat sama Tuhan Yesus. Waduh. Kalau seandainya penyakit itu adalah kehendak Allah atau yang dimasukkan untuk menyempurnakan kita, boleh dikatakan gini, semua dokter dan rumah sakit berasal dari iblis. Ya. Kalau itu kehendak Allah, udah Allah pasti dia akan menghalau iblis. Kalau orang yang seandainya penyakit itu kehendak Allah, berarti orang-orang mencari pertolongan medis adalah sebuah pemberontakan. Nah, satu lagi, kalau kita sembuh dan mati maka kita bisa bilang kita sembuh dan mati tanpa campur tangan manusia. Jadi kalau sekali dipastikan bahwa sakit penyakit bukan kehendak Allah, makanya kita nggak salah kalau kita mencari pertolongan medis, ya, kita butuh campur tangan manusia yang lain supaya kita hidup seperti yang Tuhan rencanakan buat kita. Nah, kita harus tahu bagaimana penyakit bisa masuk ke dalam dunia. Tadi di Kejadian 1 ayat 31 bilang bahwa Tuhan menciptakan dunia ini semua sangat baik. Lalu bagaimana penyakit bisa masuk ke dalam dunia? Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa sakit penyakit adalah awal dari kematian. Nah, kita lihat Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 di situ dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dari sini kita bisa tahu, jadi dosa adalah akarnya. Dosa adalah akarnya. Penyakit adalah buahnya. Nah, kalau kita menyelesaikan masalah, jangan kita babat buahnya aja. Penyakitnya disembuhkan, tapi akarnya nggak diselesaikan. Dia muncul lagi, ada lagi. Kenapa ya? Sudah didoakan, sudah diinikan. Kemarin sembuh 2 hari, 2 minggu, 2 bulan. Sekarang sakit lagi. Ternyata akarnya belum diselesaikan, yaitu dosa. Nah, dari situ kita bisa lihat di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dibilang gini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira kita kena tulah, dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh atau Rafa, ya. Keluaran 15:26 tadi katakan bahwa Rafa menunjuk pada kesembuhan fisik. Yesus disebut Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah, kita lihat satu lagi, 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. 1 Petrus ayat 2-24. Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran, dan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Merujuk kepada kesembuhan fisik. Di situ dikatakan iaomai, jadi bahasa Ibrani iaomai ya. Nah, makanya kita harus ngerti Yohanes 3 ayat 17. Tuhan Yesus, Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan melalui Yesus itu, oleh Yesus. Ya, sekarang bisa ngerti ya. Jadi kita kalau firman yang satu akan menunjang firman yang lain. Kalau Allah yang penghukum, pemarah, tadi bilang Tuhan datang bukan untuk menghukum, bukan menghakimi dunia, tapi untuk melainkan untuk menyelamatkan oleh Yesus itu. Nah, diselamatkan tadi dikatakan bahwa sosok katanya apa, mencakup kesembuhan jasmani. Pertanyaannya gini, mengapa orang bisa jadi sakit ke dalam dunia? Tadi dikatakan bahwa sakit penyakit adalah awal dari kematian. Tadi sudah dikatakan juga sakit penyakit datang melalui Roma 7:5, dikatakan di Roma 5:12 ya, bahwa karena dosa kuman menjadi tumbuh subur di dunia ini, di dunia yang telah jatuh dalam dosa itu. Sehingga apa? Genetiknya terpengaruhi. Ada yang lahir autis, Down syndrome, ada yang penyakit macam-macam yang nggak pernah dengar sekarang. Pada prinsipnya dari dulu sejak manusia jatuh dalam dosa, kuman bertumbuh subur di dunia yang telah jatuh dalam dosa itu. Ya, nah, tetapi puji Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita dari sini kita bisa lihat kesehatan kita dipengaruhi oleh emosi, pikiran, roh, dan tubuh. Ada tempat-tempat yang akan bisa dipengaruhi. Yang mana yang bisa dipengaruhi? Makanya orang yang lahir baru, namun dia bisa mengalami penderitaan di jiwa atau di tubuhnya. Karena apa? Ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan dosa pribadi. Yohanes 5 ayat 14 mungkin bisa dibantu. Ya, dosa pribadi Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini. Yohanes 5 ayat 14. Ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, dosa pribadi itu merupakan salah satu pintu masuk orang bisa menjadi sakit. Yang kedua, ya, perseteruan atau pertikaian. Pertikaian adalah salah satu juga pintu masuk sakit penyakit. Jadi kalau ada perseteruan, ada perselisihan, coba kita baca dulu. Yakobus 3 ayat 14-16. Yakobus 3 ayat 14-16. Jadi perseteruan, pertikaian, ya perselisihan, itu pun pintu masuk. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kalau kamu mementingkan dirimu sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, ayat 15 dikatakan, bukanlah hikmat yang datang dari atas, dari Allah, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi perselisihan, perseteruan adalah salah satu pintu juga yang dimana sakit penyakit bisa masuk. Kalau perselisihan pertengahan tidak diselesaikan, berarti kita sedang memberikan pijakan bagi orang-orang bagi diri kita untuk bisa diserang sama si jahat. Nah, yang ketiga bahwa perpecahan dalam tubuh Kristus. Perpecahan juga itu salah satu pintu masuk. 1 Korintus 11 ayat 18-30. Di situ katakan bahwa coba kita lihat. Nah, di 1 Korintus 11 ayat 18-30. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu.
dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Nah, ya perpecahan, kalau perpecahan nanti bisa menunjukkan bahwa itu pun salah satu pintu masuk. Nah, Lukas 13 ayat 11 sampai 12 kan, roh kelemahan. Nah, itu pintu masuk yang lain adalah roh kelemahan. Ya, roh kelemahan. Lukas 13 ayat 11 sampai 12. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, ya, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak dan selanjutnya. Jadi di situ dikatakan bahwa ada roh kelemahan. Itu pun menjadi salah satu pintu masuk. Tapi yang paling jelas sering adalah pola makan. Ya, 1 Timotius 5 ayat 23. Coba kita lihat ini. Nah, ini nih. Ya, ini kita harus, orang Ambon bilang, jangan galojo. Dia bilang orang San Ambon, dia bilang, saya dengar, jangan galojo, jangan rakus. Ya, pola makan. 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius 5 ayat 23 dikatakan bahwa janganlah kamu minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, menurut pencernaan terganggu, tubuhmu sering lemah. Nah, jadi pola makan waktu itu ternyata orang ini sering disalahartikan nih. Tuh. Dia bilang, Paulus aja bilang boleh minum anggur sedikit. Tapi di Ambon nggak minum sedikit, minum sampai mabuk. Ya, di sana minum sampai mabuk. Ternyata waktu itu Timotius minum air yang tercemar sehingga pencernaannya terganggu. Paulus bilang, kamu boleh minum anggur ini supaya pencernaanmu tidak terganggu. Nah, tapi sekarang orang beda. Pola makan adalah pola makan modern yang itu yang menyebabkan sebagian besar penyakit organik akibat perbuatan sendiri. Makanan-makanan yang nggak sehat. Nah, di situ kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua karya penebusan di kayu salib. Dengan kata lain, hubungan kita vertikal dengan Allah sudah beres. Tetapi hubungan kita horizontal masih ada satu namanya hukum yang lain, yaitu hukum tabur tuai. Kalau kamu sehari makan 5-6 kali, ya, tanda-tanda heran akan menyertai. Ya, perut mulai, celana sudah mulai nggak bisa ini, harus ukuran harus tambah. Tanda-tanda ajaib akan menyertai, ya, pipinya, badannya, semua akan keluar sana sini. Jadi sakit penyakit akan mulai bermunculan. Nah, yang keenam adalah berpusat pada diri sendiri. Waktu orang berpusat pada diri sendiri, dengan kata lain bukan berpusat kepada Yesus, itu pun pintu masuk untuk si jahat bisa menyerang, melilit kita dengan segala belenggunya yang lama itu. Di Yesaya 58 ayat 3 sampai 11. Nah, tapi yang ini yang kita harus tahu nih. Rasa takut. Ini yang kita hadapi belakangan ini. Ibrani 2 ayat 15. Coba kita lihat, ini penting nih. Ya. Rasa takut. Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian dia membebaskan mereka seumur hidupnya yang berada dalam penghambaan oleh karena takut kepada maut. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Tadi dikatakan dosa telah dikalahkan oleh Yesus. Nah, ini pun saya mau katakan bahwa ini pun ya itu akan menyerang orang percaya. Kalau kita berfokus pada diri sendiri, kita akan nggak dapat bertahan. Nah, saya mau kasih sedikit share kemarin waktu mulai awal pandemi, saya mau bilang sama teman-teman, saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya pun mengalami ketakutan. Karena saya lihat, banyak hamba-hamba Tuhan pada berjatuhan, pada berguguran. Banyak teman-teman dokter yang pada mengalami hal itu. Saya bilang, saya pun mengalami, sempat masuk ke dalam pikiran saya takut. Tapi saya ingat firman Tuhan katakan, orang yang takut adalah orang-orang yang lebih mempercayai si jahat daripada Allah yang ada di dalam dirinya. Nah, pagi puji Tuhan, waktu kita duduk bilang, dan firmanlah yang membuat kita tetap tegak berdiri. Ya, waktu saya merenungkan itu, tiba-tiba saya
baca firman, saya dapatkan satu ayat di 1 Samuel 17, ya. 1 Samuel 17 ayat yang kedua. Coba bisa dilihat. 1 Samuel 17 ayat 1 dulu. Ayat 1 dan 2. Mungkin bisa dibantu. 1 Samuel 17. Nah, ini cerita ini saya sudah sangat sering dari sekolah minggu, remaja, di youth sampai Bapak Ibu, saya yakin sudah sangat sering dengar cerita ini. Ya saya bacakan ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan yang berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Ayat yang kedua, Saul dan orang-orangnya juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu baca cerita itu, baca sekali lagi pelan-pelan, tapi di situ dibilang mereka berkumpul di Soko dan satu lembah di Soko dan di lembah Efes Damin. Waktu saya belajar firman segala macam, puji Tuhan, saya mendapatkan bahwa penjelasan bahwa Soko artinya batas darah, ya. Dan Efes Damin adalah pagar perlindungan. Baru saya ngerti kenapa si Goliat yang tingginya hampir 3 meter sekian itu dengan ketopongnya, dengan pedangnya, dan segala hal atribut yang dia pakai membuat bangsa Israel takut dan mengerikan. Tetapi kenapa dia tidak pernah menyerang orang Israel? Dia hanya berdiri di sana. Hanya menantang saja. Ayo orang Israel, kalau engkau berani, tunjukkan, kirim seorang jagoan yang hebat, lawan aku satu persatu. Dan Goliat melakukan hal itu bukan 1-2 hari, tapi selama 40 hari dilakukan itu. Ya, saya pikir kalau dia hebat, kalau dia kuat, kenapa dia nggak serang aja supaya langsung perang cepat menang? Ternyata itu ada namanya lembah Soko, artinya pembatas darah. Efes Damin, pagar pelindungan. Langsung ini saya tahu. Berarti Goliat sehebat apapun, sekuat apapun, dia tidak bisa menyampiri orang-orang yang dikasihinya, bangsa Israel. Ada batas darah, ada pagar perlindungan. Lalu saya lihat, kalau zaman dulu saja Yesus masih dalam pewahyuan lewat para nabi, sekarang Yesus telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Dan sekarang dia tinggal di dalam saya orang percaya, dalam diri saya orang percaya. Makanya firman katakan, tutup bungkus sambil kuasa dalam. Itu bukan sekedar ngomong tutup bungkus. Darah Yesus adalah materai yang paling hebat, yang nggak bisa disentuh. Ya, materai Allah. Bahkan zaman dulu sudah digambarkan Goliat yang gambaran iblis tidak bisa menghampiri, apalagi menjamah orang-orang Israel. Lalu saya langsung ingat, bagaimana iblis pun tidak bisa mengotak-atik, bisa menjamah Ayub. Tuhan bilang begini, "Hai iblis, engkau tidak lihat hambaku Ayub, orang yang saleh, hambaku yang setia." Iblis bilang, "Iya, betul." Karena ada pagar yang menjagai, melindungi Ayub, sehingga aku tidak bisa menjamah. Wah, saya tambah yakin. Lalu di kisah Rasul dia bilang begini, iblis datang, iblis berkeliling, ya, mengaum-ngaum, mencari setiap orang yang bisa diterkam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Padahal dia bukan singa. Dia berperilaku seperti singa. Iblis sekarang ini seperti singa, dia mengaum-ngaum. Ya, apa sebabnya dia mengaum-ngaum? Firman Tuhan katakan, dia menebar ketakutan. Siapa yang bisa takut? Setiap orang yang fokusnya, matanya hanya tertuju pada hal-hal yang duniawi, yang fana. Selama kita, Bapak, Ibu, saya, saudara sekalian, kita semua yang berfokus atas apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, sekali-sekali itu hanya singa. Singa, seperti singa. Padahal singa sesungguhnya adalah Yesus. Dia singa yang dari Yehuda, yang nggak bisa, yang apa? Dan iblis hanya bisa meniru. Dia seperti singa, berusaha menerkam, menebar ketakutan. Ya, coba kita lihat Wahyu 21 ayat 8.
Dampak ketakutan begitu fatal bagi kita orang percaya. Wahyu 21 ayat 8. Kecepatan nggak Bapak Ibu? Ini makin bersemangat, makin cepat ini. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Bisa dibantu coba, biar kita bisa lihat Wahyu 21 ayat 8. Ya, di situ dikatakan bahwa tetapi orang penakut, lihat, yang pertama, orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, baru di bawahnya pembunuh, penyundal, tukang sihir, penyembah berhala. Ternyata tukang sihir, penyembah berhala dan sebagai pendusta segala macam di ranking bawah. Yang nomor satu yang Tuhan cela, penakut. Penakut artinya orang tersebut tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya akan pernyataan Tuhan, tidak percaya akan kemampuan Tuhan atas dirinya. Nah, betapa pentingnya kita menyadari bahwa rasa takut adalah iman kepada iblis, iman kepada manusia yang fana, iman kepada lingkungan yang fana. Nah, rasa takut selalu berlawanan dengan iman. Ya, rasa takut selalu berlawanan dengan iman. Nah, dan waktu saya telah dapat rema ini, saya pikir gini, lalu saya harus apa? Saya mau katakan Bapak Ibu gini, rasa takut dan rasa takut dan orang beriman, iman dan takut munculnya mana dulu Ibu? Berani dan takut munculnya mana dulu yang muncul? Ternyata rasa takut dan keberanian saya ulang, muncul bukan takut dulu, bukan berani dulu. Ternyata dia muncul bersamaan. Bareng-bareng, dia datangnya bareng-bareng. Tapi pada waktu kita memilih untuk percaya pada janji firman, muncul yang namanya iman. Nah, jadi keputusan kita untuk percaya itu adalah satu langkah iman bahwa kita mengandalkan Tuhan. Nah, ya, jadi Bapak Ibu sekarang udah ada rasa takut, kita tahu ini bukan dari Tuhan. Ini pasti dari jahat. Dia menyerang di mana? Di jiwa. Di jiwa ada apa? Ada pikiran, perasaan, kehendak. Ya, pikiran yang dipanah oleh panah api si jahat. Nah, saya lanjutkan yang lagi. Tadi berpusat pada diri sendiri. Yang ke-8 bilang gini. Waktu orang tidak memperhatikan cara hidup. Nah, ini juga pintu masuk nih. Kenapa nggak diperhatikan? Bekerja terlalu membabi buta. Bekerja membabi buta itu gimana? Bekerja nggak tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat. Nah, ya, banyak. Makanya kita harus sadari bahwa orang benar hidup karena iman. Kita harus tahu bahwa kita orang percaya, orang yang sudah lahir baru, posisinya adalah posisi blessed, diberkati. Mazmur, ya, Mazmur 1 ayat 1 bilang, diberkatilah orang yang hidupnya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan selanjutnya. Jadi kita posisi diberkati. Kita bekerja karena kita sudah diberkati, bukan mencari berkat. Nah, kita waktu mengerti posisi kita akan bekerja bisa mengatur kita hidup dengan baik. Nah, apa yang berikutnya yang kita harus perhatikan cara hidup yang tidak baik itu? Kebiasaan merokok, minum alkohol, tidur lewat larut malam, ya. Bahkan tidur saya dengar ada yang tidur jam 2, jam 3, jam 4 belum tidur, bangunnya jam 1 siang, jam 12. Jadi waktu kita nggak mengatur sistem siklus tubuh kita, itu pun pintu masuk. Padahal firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati orang dikasihinya pada waktu tidur. Kalau orang nggak tidur, gimana itu? Ada orang berusaha tidur, minum obat tidur, minum aduh pengen tidur. Nah, orang yang bisa tidur dengan mudah adalah harus mempunyai hati yang damai sejahtera. Hati yang damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka sekali lagi, pastikan Yesus ada di dalam diri kita. Nah, yang berikutnya, pintu masuk berikutnya adalah trauma, ya, trauma jasmani atau emosi. Bahkan duka, kesedihan, itu pun pintu masuk. Nah, kesimpulan dari situ bilang begini, bahwa harus kita mempunyai jiwa yang sejahtera. Nah, jadi jiwa yang sejahtera didapat melalui pikiran yang diperbaharui. Pikiran diperbaharui ada di Roma 12 ayat 2 tadi. Berubahlah
berubahlah dengan pengubah kebudimu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa kita mempunyai identitas yang jelas, ya, bahwa hati kita menentukan sikap kondisi kita berikutnya, ya. Orang sakit, kita harus tahu gini, sikap hati kita gini. Kita adalah bukan orang sakit yang berusaha untuk sembuh, melainkan kita ada orang yang sembuh, orang yang sehat yang melawan penyakit. Itu pikiran yang diperbaharui. Saya ulang, ya. Kita bukan orang yang sakit untuk berusaha sembuh, melainkan kita adalah orang yang sehat, orang yang sudah Tuhan sembuhkan, ya, untuk melawan penyakit. Seperti di Yakobus 4 ayat 7 tadi. Nah, dari situ firman Tuhan katakan, janganlah kamu mendua hati kepada keinginan dunia dan keinginan roh. Tuhan mau kita hidup dengan hati yang tidak bimbang, percaya kepada Yesus, firman Tuhan yang hidup itu. Nah, makanya di Amsal 4:23 bilang begini, jagalah hatimu, bukan jaga pikiran, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dari situ kita bisa tahu dari mana munculnya keraguan, mendua hati tadi, dari hati kita. Nah, ya. Jadi orang yang menjadi kepikiran kan di sini apa? Orang kenapa yang dijaga hati? Ternyata keraguan munculnya di hati. Kita harus tahu apa yang mengotori hati, ya. Kalau hati kita tercemar, menyebabkan kita mendua hati, menyebabkan kita ragu-ragu, sehingga upahnya apa? Kita tidak akan menerima apapun. Aduh, ya. Nah, ini ayat yang terakhir, ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Nah, ya, pikirkan, itu yang menentukan masa depan. Apa yang kita renungkan akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita fokuskan itu yang akan diperbesar, ya. Kalau kita izinkan masuk hal-hal yang akan membuat dampaknya tidak baik, itu pun akan perlu menerima semua yang dari Allah, ya. Kita perlu menerima semua yang dari Allah, ya. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, barang siapa mengikat diri dengan Tuhan, dia menjadi satu dengan Dia. Jadi kita kalau lahir baru, roh kita menjadi satu dengan roh Kristus. Jadi Yesus tuh berdiam di dalam diri kita. Maka, ya, Dia menyatu dengan roh kita. Maka seluruh keberadaan Yesus ada di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupannya. Dari soalnya tadi loh, yaitu dengan kata lain termasuk kesembuhan juga, ya. Itulah sebabnya kesembuhan merupakan bagian kodrat rohani bagi kita yang sudah lahir baru, ya.